Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sosok Cukwangseng perlahan jatuh dari langit. Kali ini, semua orang menatapnya dengan kagum, tanpa ada rasa jijik seperti sebelumnya. Orang ini benar-benar mengalahkan Duan Tian dengan cara yang begitu dahsyat. Kamu kalah, taruhannya jadi milikku. Cukwangseng melirik Duan Tian dengan acuh tak acuh, lalu mengerahkan lengan bajunya dan batu luar angkasa dewa, serta inti mayat pun jatuh ke tangannya. Mana inti mayatmu? Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Duan Qingyu dan yang lainnya. Mendengar ini, wajah Duan Qingyu berubah sejenak, dan akhirnya dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, lalu melemparkan inti mayat di tubuhnya. Melihat hal ini, praktisi lainnya dari Plavion Duan Tian hanya bisa mengeluarkan inti mayat mereka dan melemparnya dengan enggan. Cukwangseng mengulurkan tangan untuk mengambil pil inti mayat itu, merasakan kekuatan murni yang terpancar darinya, dan senyumnya langsung terlihat di wajahnya. Dengan ini, jalan kemajuannya di masa depan akan jauh lebih lancar. Terima kasih banyak. Dia tersenyum tipis, melangkah turun, dan sosoknya langsung berkelebat masuk ke dalam kota 10.000 mayat. Melihatnya telah menghilang, orang-orang dari Plavion Duan Tian dipenuhi dengan kebencian. Semua kerja keras yang mereka lakukan dalam perjalanan ini hanya menguntungkan bajingan itu. Orang yang paling marah saat ini tidak diragukan lagi adalah Duan Tian. 20 keping batu dewa luar angkasa adalah hal kedua. Yang pertama adalah reputasinya yang telah hancur dalam perang ini, dan menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk menjadi lebih terkenal. Tetapi betapapun marahnya saat ini, dia tidak berani berbuat apa-apa lagi. Sebab kalau dia membuat orang itu marah, nyawanya akan melayang. Orang ini benar-benar sosok yang penting. Para petinggi dari semua pihak yang hadir berseru dengan takjub. Duan Tian ini dianggap sebagai sosok yang luar biasa di antara generasi muda 10 negeri. Dan sekarang dia telah dikalahkan oleh orang itu. Mereka dapat meramalkan bahwa mulai sekarang, nama Cukwangseng akan terkenal di benua hidup dan mati. Pertempuran hari ini telah membuat orang itu terkenal. Semua orang menggelengkan kepala, perlahan-lahan mundur dari tempat ini, dan kembali ke kota 10.000 mayat. Di dalam kota, di dalam ruang batu, sosok muda duduk bersila di tempat tidur. Aura kuat terpancar dari tubuhnya, memenuhi seluruh ruang batu. Setelah sekian lama, napasnya berangsur-angsur tertahan, dan Cukwangseng perlahan membuka matanya. Dan matanya yang gelap kembali cemerlang seperti semula. Setelah pertempuran hari itu, dia tinggal di sini untuk memulihkan diri. Hari ini, kekuatannya akhirnya pulih sepenuhnya. Dia mengepalkan telapak tangannya, merasakan kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuhnya, lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar dari ruang batu. Hampir semua orang di kota ini sudah pergi. Cukwangseng memejamkan mata saat bergumam. Lagi pula, ini bukan tempat tinggal terlalu lama. Jadi setelah bulan purnama ganda berlalu, semua orang meninggalkan kota 10.000 mayat. Sudah saatnya aku pergi juga. Cukwangseng tersenyum tipis lalu terbang ke arah luar kota.
Saat dia hendak meninggalkan kota 10.000 mayat, matanya bergerak untuk melihat ke suatu tempat yang tidak jauh dari sana. Dan lengkungan samar tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Di sana ada sekelompok orang berkumpul. Kalau mereka bukan dari Plavion Duantian, siapa lagi mereka? Sepertinya mereka belum pulih sepenuhnya. Matanya bergerak sedikit, dan dia melihat wajah pucat orang-orang dari Plavion Duantian. Dibandingkan dengan energinya yang telah pulih sepenuhnya, orang-orang dari Plavion Duantian ini tampak masih sedikit lesu. Saat dia sedang melihat sekelilingnya, orang-orang dari Plavion Duantian juga menyadari sesuatu. Dan segera mengalihkan pandangan mereka, ekspresi mereka tiba-tiba langsung berubah. Bagaimana anak ini bisa pulih secepat ini? Duantian berkata dengan mata berkedip-kedip dan ekspresinya berapi-api. Tuan Kinyu di sampingnya juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Tetapi dia menghindari menatapnya, tidak mau bertemu dengan tatapan langsungnya. Setelah pertempuran hari itu, dia telah menyadari kemampuan bertarung Cuku Wangseng. Dan dengan kekuatan orang-orang seperti mereka sama sekali tidak cukup untuk menandinginya. Terima kasih semua atas hadiah kalian hari ini. Melihat perubahan di wajah orang-orang ini, Cuku Wangseng membungkuk. Tawa samar terdengar, lalu dia berbalik dan terbang menjauh. Bajingan ini jelas-jelas ingin mempermalukan kita dengan sengaja, kata Duan Qingyu dengan wajah muram. Ekspresi Duantian sama-sama muramnya, dan dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, anak ini tidak akan merajalela terlalu lama." Apa maksud kakak senior? Duan Qingyu bertanya dengan kedipan di matanya. Mendengar ini, sedikit kebencian melintas di wajah Duantian. Jangan lupa, kita, Plavion Duantian, punya koneksi. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Duan Qingyu tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam. Dan kemudian senyum sinis muncul di wajahnya. Meskipun anak ini memiliki kemampuan bertarung yang kuat, Plavion Duantian akan memberitahu dia bahwa ada lebih dari satu orang yang dapat mengalahkannya di benua hidup dan mati ini. Di dunia ini selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Setelah meninggalkan kota 10.000 mayat, Cuku Wangseng bergegas menuju ke tempat yang jauh. Dalam beberapa hari, dia meninggalkan wilayah orang mati dan memasuki dunia yang relatif normal. Akhirnya, aku meninggalkan tempat terkutuk itu. Dia menoleh ke belakang saat mendesah panjang. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, ia masih bisa bertahan hidup di wilayah orang mati. Selama ia tidak memenuhi keadaan khusus seperti bulan purnama ganda. Tapi, bagaimana mungkin orang normal mau tinggal di tempat yang penuh mayat itu? Lama-kelamaan, orang itu pasti akan merasa jijik. Kita harus bergegas ke kota Jiuling sekarang. Cuku Wangseng menatap ke kejauhan saat bergumam. Di jalan hidup dan mati ini, ada 12 kota sekunder dan 1 kota utama. Dan satu-satunya kota utama ini adalah medan perang pertempuran terakhir mereka. Tempat peringkat akan ditentukan. Adapun 12 kota sekunder yang tersisa, mereka mengelilingi kota utama dan berfungsi sebagai babak sistem gugur. Perlu waktu 7 hari untuk sampai ke kota Jiuling dari sini. Cuku Wangseng mengeluarkan peta sederhana, lalu melihatnya dengan seksama dan memandang ke kejauhan. Dengan suatu rencana dalam benaknya, ia segera berangkat ke kota Jiuling. Cuku Wangseng memacu kecepatannya hingga ekstrim. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat melesat ke kejauhan, lalu menghilang ke padang gurun yang luas.
Selama perjalanan ini, demi menghindari masalah, Cokuaseng langsung menangkap seekor binatang roh terbang yang memiliki kecepatan tinggi untuk membawanya ke kota Jiuling. Adapun dia duduk bersila di punggung binatang roh terbang itu sambil berlatih. 7 hari berlalu dengan cepat selama masa kultivasi ini. Ketika fajar hari ke-8 menembus awan tebal dan menyinari bumi, mata Cokuaseng yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan tatapannya segera beralih ke depan. Di sana ada sebuah kota besar. Seluruh kota itu menyala terang, memantulkan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti gunung batu permata yang besar. Akhirnya tiba. Sosok Cokuaseng turun dari udara dan bergabung dengan kerumunan orang di bawah. Kota 9 roh. Di tengah kerumunan itu, sambil menatap kota yang memancarkan cahaya menyilaukan, mereka melihat sebuah patung binatang spiritual yang cahayanya terang benderang di 9 penjuru kota. Penampakan patung-patung itu sangat aneh dan bahkan dengan penglihatannya yang tajam. Dia tidak dapat mengetahui dari mana asal-usul patung ini. Menurut rumor, 9 patung ini melambangkan 9 binatang buas yang misterius. Dalam perang besar di zaman kuno, 9 binatang buas ini jatuh di sini, dan itulah asal-usul kota Jiuling tercipta. Cokuaseng melangkah masuk ke dalam kota Jiuling. Begitu memasuki kota, suasana yang bising menjadi sunyi. Jalan-jalan di kota terhubung ke segala arah, yang membuat arus orang terbagi saat memasuki kota, sehingga tidak terlalu ramai. Apa itu? Cokuaseng berjalan, pandangannya perlahan melebar. Saat matanya menyapu ke depan, ekspresinya tiba-tiba tercengang. Sebuah alun-alun besar ada di depannya. Lantai alun-alun itu dilapisi dengan batu bata dan batu emas. Secara keseluruhan, alun-alun itu tampak megah dan menakjubkan. Di tengah alun-alun itu berdiri sebuah parasit batu besar berwarna hitam pekat. Di bagian atas dan di bagian bawah berbentuk tulisan besar. Peringkat kekuatan pertempuran. Tatapan mata Cokuaseng jatuh pada bagian lempengan batu itu, dan 3 karakter emas besar muncul di hadapannya. Kekuatan penindasan yang tak terlukiskan terpancar darinya, menutupi seluruh alun-alun. Siapa saja daftar dalam peringkat itu? Dia tersenyum tipis dengan rasa penasaran yang tak terhingga di matanya. Daftar kekuatan tempur ini adalah daftar semua praktisi kuat dari 10 negeri yang memasuki benua hidup dan mati. Batu parasit yang berfungsi sebagai daftar ini memiliki spiritualitas sendiri dan dapat mengumpulkan sejumlah besar informasi untuk mengevakuasi kekuatan tempur orang-orang dari semua pihak. Nomor 30 dalam daftar kekuatan pertempuran, Jinmi. Orang ini adalah tuan muda dari sekte Jinshi wilayah suci. Dia memiliki bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia pernah menantang semua kekuatan di benua tingkat tinggi sendirian dan akhirnya lolos tanpa cedera. Saat informasi ini melintas di matanya, Cokuaseng tidak dapat menahan sedikit pun ekspresi terkejut di matanya. Sekte Jinshi ini adalah kekuatan terkuat ke-8 di wilayah Tanah Suci. Sebagai tuan muda, dia juga sangat kuat, mampu menantang kekuatan gabungan dari semua kekuatan di benua tingkat tinggi sendirian, dan akhirnya lolos tanpa cedera. Meskipun satu kekuatan di benua tingkat tinggi mungkin tidak begitu menakjubkan,
Mengingat luasnya wilayah benua tingkat tinggi tersebut, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh benua. Dan ketika kekuatan-kekuatan ini yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya, saat mereka bergandengan tangan, tidak peduli seberapa kuat satu orang, mereka cukup untuk melahapmu sampai mati. Lagi pula, 2 kepalan tangan tidak sebanding dengan 4 tangan, dan kekuatan satu orang pada akhirnya terbatas. Dengan penampilannya yang luar biasa, dia hanya berada di peringkat 30. Zhou Guangsheng mendecakkan bibirnya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tampaknya benua hidup dan mati ini sekarang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan tidak boleh meremehkannya. Nomor 29 dalam daftar kekuatan tempur, Baisan dari Gunung Baihu. Nomor 28 pada daftar kekuatan tempur, Qian Henshi dari Sekte Qianhe. Saat dia mengangkat matanya, dia melihat sekte-sekte kuat bermunculan silih berganti, menimbulkan gelombang ketakutan besar dalam hatinya. Sekte manapun memiliki fondasi yang tidak kalah dengan istana dewa dan iblis. Dan kekuatan para generasi muda yang muncul dari kekuatan sekuat itu sulit untuk dapat dibayangkan. Ke-13 dalam daftar kekuatan pertempuran, King Tiangde dari Aula 7 Bintang. Hati Zhou Guangsheng langsung bergejolak. Dia mengangkat pandangannya untuk menatap ke suatu tempat, di mana sebuah nama yang familiar menarik perhatiannya. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah bertarung dengan orang-orang dari Aula 7 Bintang. Pertarungan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya, dan ia masih mengingatnya hingga hari ini. Aula 7 Bintang menduduki peringkat kelima di antara semua pasukan dari wilayah Tanah Suci. Fondasinya sangat mendalam sehingga cukup menakutkan. Semua master yang keluar dari Aula 7 Bintang sangat ahli dalam kekuatan bintang. Mereka mampu memobilisasi kekuatan bintang di langit untuk menambah kekuatannya dan mengerahkan kekuatan dasar yang jauh melampaui ranah mereka sendiri. King Tianhe. Zhou Guangsheng menatap ketiga kata itu sejenak, kemudian tatapannya terus bergerak ke atas. Dan kekuatan dasar yang terkenal bagai guntur muncul di matanya. Ketika dalam daftar kekuatan pertempuran, Guisi dari gerbang 100 hantu. Ketika matanya tertuju pada ini, keterkejutan di matanya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Karena rekor pertempuran Guisi ini cukup mengerikan. Ia sebenarnya telah membunuh lebih dari 1 praktisi Rana Yingyang tingkat ke-8. Tingkat ke-8 Rana Yingyang. Zhou Guangsheng menghela nafas ringan, dan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Orang sekuat itu sudah masuk dalam jajaran teratas praktisi Rana Yingyang. Orang biasa bahkan belum pernah melihatnya, apalagi membunuhnya. Orang yang mengerikan. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin dapat membunuh seorang praktisi Rana Yingyang tingkat 8. Tetapi dia tidak dapat membunuh beberapa praktisi tingkat 8 seperti yang dilakukan Guisi. Kedua dalam daftar kekuatan tempur Lingxi dari Sekte Qianling. Zhou Guangsheng mengangkat pandangannya lagi saat melihat ke tempat kedua. Keterkejutan di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih intens. Tidak seperti Sekte 100 hantu yang menempati peringkat kedua dalam peringkat kekuatan Tanah Suci. Sekte Qianling selalu sangat misterius, sehingga mustahil untuk mengetahui latar belakangnya yang sebenarnya.
Bahkan mustahil untuk memperkirakan peringkat yang sebenarnya. Meskipun Sekte Qianli sangat misterius, peringkat Ling Yuxi dalam daftar kekuatan tempur sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Sekte ini memiliki latar belakang yang mengerikan, tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sangat mungkin jika Sekte Qianli mengeluarkan kekuatan sejatinya, bahkan Sekte Baigui baru menyerah. Chu Guangsheng menghela nafas ringan dan mengarahkan pandangannya ke bagian daftar kekuatan tempur, di mana terdapat beberapa baris karakter emas yang sangat mempesona. Aura keagungan terpancar dari karakter-karakter ini yang membuat orang merasa kagum. Nomor 1 dalam daftar kekuatan tempur, Nanggongqing dari Sekte Tiansheng. Dia mengalihkan pandangannya dari huruf-huruf emas besar itu, tetapi keterkejutan di matanya tidak dapat dihilangkan. Sekte Tiansheng adalah kekuatan nomor 1 di Tanah Suci. Dipuji sebagai jenius nomor 1 di Tanah Suci, dan seorang anak ajaib yang dapat menembus Rana Yingyang di usia muda. Setelah memasuki Tanah Telantar, meski jenius pertama Tanah Suci jarang mengambil tindakan, setiap kali mengambil tindakan, itu mengguncang bumi dan menyebabkan gelombang besar. Di antara pencapaian Nanggongqing yang memukau, hal yang paling menarik perhatian adalah pengelanannya yang sangat sederhana. Seorang praktisi yang tak kultivasinya telah mencapai ke tingkat 9 Rana Yingyang jatuh ke tangannya. Tingkat ke-9 Rana Yingyang adalah eksistensi yang kuat di puncak Rana Yingyang. Praktisi kuat seperti itu termasuk yang teratas, bahkan jika di seluruh Tanah Terlantar. Dan sekarang, praktisi yang begitu kuat ini telah jatuh di tangan Nanggongqing. Ini menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Terima kasih.